Ketemu lagi sama gue di sini Dul Kimso. Nah, kali ini gue akan membahas format RAW pada kamera untuk editing di Photoshop. Oke, langsung aja kita ke Photoshop. Kalian tahu dulu pada motret pakai format RAW di kamera, otomatis saat dibuka di Photoshop dia akan seperti ini. Ada namanya IMG, nomor serinya, terus CR2. Aku pakai Canon EOS 5D Mark II. Nah, kelebihannya apa aja sih? Nah, kelebihannya dia saat dibuka tuh langsung, kalau di Photoshop tuh langsung seperti ini nih. Jadi ada color temperaturnya semua lengkap. Perbedaan sama JPEG nanti gak akan gue bahas di video selanjutnya mungkin. Jadi saat ini gue akan bahas yang RAW dulu, apa perbedaannya gitu sama yang JPEG. Nah, jadi secara garis besarnya, kalau yang JPEG itu adalah file yang sudah dikompres oleh kamera yang dijadikan file jadi. Nah, sedangkan RAW ini adalah file mentahannya kamera, jadi bener-bener real mentahannya. Jadi gimana ya? Ya kalau motretnya warnanya apa, semuanya mentahannya di sini. Oke, langsung aja gue kasih lihat. Di sini ada format RAW. Di sini format RAW, sudah ada semua warna-warna histogramnya, segala macam exposure-nya. Oke, di sini gue pakai temperaturnya 4750. Nah, ini gue pakai auto white balance. Nah, di sini gue bisa rubah, misalnya gue mau ke 5000 Kelvin. Ke 5000 Kelvin. Oke, gue langsung berubah kayak gitu. Oke, misalnya gue mau rubah lagi, dia ini disebut namanya color balance. Jadi fotografi itu ada namanya color balance, ada atau AWB atau white balance, ada daylight, tungsten, cloudy, flash, segala macam. Oke, misalnya gue mau rubah lagi ke 7000, jadi warnanya kan kuning. Kalau gue rubah ke 2000, warnanya jadi biru banget. Oke, jadi biar ideal pakainya 5200 kayak matahari. Nah, jadi gini warna putihnya. Nah, di sini gue akan atur exposure-nya. Bisa di sini exposure-nya ini bisa diatur tuh, bisa over, bisa under 5 stop nih, jauh banget. Ini over 5 stop. Oke, jadi gue bikin tadi 0,00. Oke, gue geser aja di sini, bisa keyboard tanda panah tanda bawah, jadi bisa kalau mau ini kalian kira-kira seberapa kebutuhannya ya. Misalnya gue tambahin 10, highlightnya tuh bisa cari, mau highlightnya tuh bisa di kontrasin banget kayak gini, jadi highlight banget, jadi gelap banget, tidak teratur. Misalnya kita gua nggak butuh belakangnya, misalnya gua terangin aja, jadi misalnya 20. Terus shadownya nih ini kontrasnya, ini tadi salah nih, kontrasnya ini highlightnya nih gue bisa tuh, jadi gue bisa atur highlightnya di mana. Misalnya highlightnya itu yang putih, makin putih, jadi itu cahaya yang ini misalnya gue bikin ya biar dia minus 20 aja. Oke, habis itu shadow ini bisa yang buat di belakang makin gelap, makin terang. Oke, gue biar kelihatan lebih fokus, gue akan gelapin aja ke minus 100. Shadownya tuh hanya shadownya. White ini adalah segala sesuatu yang putih-putih, seperti highlight tapi beda, dia lebih menyeluruh. Jadi yang warna-warna putih dia akan ini. Gue akan bikinin dia ke minus 20 aja. Oke, black ini hampir sama kayak situ, tapi dia lebih warna-warna hitamnya. Jadi ke warna-warna hitamnya, lebih warna hitamnya kayak ini, bisa terangin tuh. Jadi gue mau bikin hitam semua juga bisa kayak gini, cuman gue butuh detail sedikit di belakang, jadi gue bikin minus 10 aja. Oke, di sini tadi kalau temperatur udah gue atur ya. Di sini tim itu warnanya nih yang mau gimana, jadi ini nggak gua takutik, gue biarin aja. Di sini ada videonya. Nah, vibrance ini warna juga bisa kayak gini tuh, bisa warnanya, bisa gue mau cerahin kayak gini juga bisa banget, jadi merah banget. Tapi sebenarnya tuh banyak banget nanti di fiturnya di sini. Ini nggak gue usah otak-otik dulu, gue biarin semua. Teksturnya mau gue bikin lebih tajam tuh, bisa gue bikin blur bokeh gitu dong, tipis tuh. Mau di orangnya doang juga bisa, tuh bisa di masking. Jadi bisa kalau gue zoom gini, gue lagi zoom dikit, kalau pesan mas zoomnya mungkin 66% kali. Oke, gini deh. Ini teksturnya itu yang gue kontrasin banget, jadi detail banget. Gue bikin misalnya gue bikin halus, tapi halus banget kayak bonek, kayaknya ada tajamnya, jadi kita naikin misalnya jangan 20 deh kebanyakan.
10 aja, tapi 10 oke nggak nih? 10 oke. Clarity tuh detailnya kayak gitu, jadi kayak kontras banget tapi jadi gelap. Ini juga nggak gua tajemin, biarin aja ya segitu aja. Terus di handsnya ini kayak keterangan gitu, kayak apa ya, cahaya, jadi tetap gua nolin aja. Ini vignette-nya biarin 0, grain-nya di sini ada, di sini juga ada warna-warnanya, kan bisa banyak lagi dibahasnya, jadi daripada videonya kepanjangan, gue cuma bahas itu. Di sini ada namanya hue, saturation, sama luminance. Luminance ini buat kulit biasanya, jadi gue bisa atur rednya tuh, gue bisa atur rednya, misalnya gue naikin, orange-nya gue mau itu kulitnya, skin tone-nya, yellow-nya mau gue naikin, apanya gue turunin. Nah di sini karena warna itu gue balik saturation itu, jadi dia lebih keseluruhan tuh, ini saturation keseluruhan kan. Kalau luminance itu lebih ke kulit. Jadi itu keseluruhan tuh, ubah. Jadi biar dia makin, ya gue bikin putih aja kali ya. Terus yang dada kayaknya kalau bawah bisa juga dirubah sih. Nanti coba-coba aja, banyak tergantung warnanya. Jadi luminance saya gue mainin. Di sini ada warna ungu, nggak ada kuning adanya. Jadi kalau mau gue bikin lebih putih, lebih kuning, yang gue naikin. Hue saturation ini juga sama, itu keseluruhan tuh, jadi berubah orangnya jadi hijau, merah segala macem. Bikin 0 aja, kuningnya itu akan edit lagi. Ada greennya nggak ada juga, nolin lagi. Rednya ada ngaruh ke lipstick, jadi biar agak merah dikit. Oke, disini luminance lagi biar cerah aja kulitnya. Oke, setelah itu, nah ini color grading ini banyak banget nih, mau lu adjust nih. Kalau mau di adjust tuh color gradingnya tuh banyak banget. Gue bikin tetap di netral aja. Ini di sini ini nggak buat ini ada shadownya, mau di adjust lagi itu juga bisa tuh, warna-warnanya kalau dikecilin ke 100% aja. Sini ini gue adjust nih, bisa gue adjust tuh, gelapin, gue adjust segala macam, ini bisa diatur ke sini. Ini bisa gue adjust kayak gini. Nah, selera juga, ini juga sama, bisa gue adjust kayak gini. Gue balikin aja ini, Ctrl Z aja. Kayak misalnya tetap kayak gini, atau mau lebih ya biar lebih dark kayak gini, ya lebih dark aja. Oke, ini blendingnya nggak ada ngaruh, berapa nolin aja blendingnya. Ada ngaruhnya cuma di cahaya dikit doang sih, nggak banyak. Di nol aja deh. Oke, ini detailnya, sharpeningnya, sharpnessnya. Juga gua 10 ini deh, gua zoom lagi. Ini agak misfokus nih kayaknya, nggak apa deh, fokus kurang di mata, istilahnya masih bisa kayak lah. Oke, habis itu gua langsung open aja. Nah, dia akan langsung jadi berat. Dia kan langsung di file JPEG kayak begini. Nah kayak gini nih, ini kita setting aja nih. Misalnya mau dibikin formatnya Instagram segini 1:1, gue langsung enter aja. Nah di sini gue layer copy, habis itu gue bikin convert to smart object. Misalnya kalau mau nge-retouch, jadi yang tadi gue kasih tahu itu adalah format RAW langsung disetting dari kamera. Tapi kalau yang JPEG ada juga di Photoshop namanya RAW camera filter. Itu pembahasannya akan gue bahas nanti lagi. Jadi di sini gue bahasnya cuma ini doang. Jadi misalnya di sini gue mau retouch kulitnya ini, gue di sini gue pakai kemarin itu hidden brush. Di sini gue pakai, di sini klik kanan hidden brush tool. Misalnya di sini gini jauh-jauh gini bisa gue rapiin dikit. Jadi ini lanjutannya hidden brush yang kemarin itu gue bahas. Sini
gua retouch ini fokusnya lari ini ya yang sama fokus goyang apa gimana nih, misfokus agak sedikit misfokus ya, masalah bisa diperbaiki dikit aja, nggak mungkin penting banget. Secara kasat mata nggak begitu kelihatan. Oke, di sini gua retouch sini dulu, jerawat ini. Ini ya, jadi ini agak mulus sedikit lah. Apa biar highlightnya biar kelihatan ini benar water lampunya ini harus sedikit. Pakai healing brush, untuk pakai healing brush ini. Nah, jika udah nih ya, gua langsung kontrol S aja, dia akan langsung jalan tuh lagi muter nih kan, format ke sebelahnya, gua balik lagi ke sebelahnya. Nah ini jadi before after gitu, before after caranya before after. Terus misalnya gua mau rapin bibir ini juga bisa sama, gua balik lagi ke sini. Nah di sini gua misalnya gua rapin lagi, gua akan coba pakai healing brush misalnya, itu bisa sih, cuman kayaknya enggak, mesti bikin layer baru aja. Gue pakai brush ininya, gue bikin flownya 50 aja. Gue coba di sini dulu, brush tool, layer belum aktif. Gue brush di sini. Sama itu coba brush di sini, jadinya warnanya nggak sama, warnanya ini benar. Brush tool, brush nggak sama deh, coba kairin lagi. Memang lipstiknya kurang sama, bisa sih sebenarnya lipstiknya bisa diperbaikin sih, bisa diperbaikin. Coba ini ininya bisa brush semuanya. Coba gue mainin, tadi salah saya bikin layer baru dulu biar bisa bikin blendingnya, jadi biar aman fotonya. Bikin layer baru di sini, situ gue blending salah asal hapus ya aja deh. Ini misalnya kayak gini dulu aja deh ya. Nah jadi itu kelebihannya raw filter. Nah, jadi kalau mau sini bisa isi di sini bikin baru. Jadi gue kasih tahu fitur di kamera raw filter tuh kayak gitu. Ini agak sedikit lambat bandingannya. Kalau mau dihalusin bisa dihalusin, sebenarnya bisa sih, konsisten juga bisa, pelan banget. Nah, jadi kira-kira kayak gitulah gambarannya kalau kamera raw filter. Nah jadi bedanya sama kalau kamera raw yang biasa apa sih? Oke, ini di sini mau kasih tahu sedikit. Kalau di sini ini kan udah jadi format JPEG nih, kamera raw filter. Nah sebenarnya tampilannya itu hampir-hampir sama,
temperaturnya segala macam. Ini udah jadi file JPEG. Nah jadi untuk perbedaannya itu sebenarnya nggak beda jauh gitu, maksudnya sama, cuma bedanya dia udah format JPEG kalau di sini. Jadi gua cancel aja di sini. Nah jadi kalau mau dirubah-rubah lagi itu bisa pakai RAW, pakai file RAW-nya lagi yang asli. Jadi file RAW itu lebih safety sih kalau menurut, maksudnya salah lebih aman. Di sini gue mau main-mainin ini dulu, kontras-kontrasnya, warnanya, terus curve-nya. Gue main-mainin dulu curve-nya di sini, cari detail-detailnya yang mau dikontrasin, dinaikin, diterangin, terang. Gue bisa setting juga red green blue nya di sini, di curve. Akan gue bahas lagi nanti nih. Jadi gue bisa setting mau kayak gimana. Kalau gue tekan di sini auto, ya kan langsung auto. Tapi kalau tekan klik di tahan ALT dulu, klik auto, dia akan berubah kayak gini, auto color correction option. Jadi bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi ya otomatis gitu. Terus snap metro midtones. Nah jadi gitu, jadi selera aja sih. Kalau gue biasanya and dark and light color. Nah kayak gini misalnya, atau mau kayak gini juga bisa, mau kayak gini juga bisa. Jadi misalnya enaknya yang mana aja tuh, kalau mau kontrasnya nyala ya udah kayak gini aja misalnya. Oke, ini ada perbedaannya di sini, bisa lihat sini beda, sini beda. Ini beda tipis banget, tapi kalau secara kasat mata sih nah ya tipis lah di sini, karena gua tipisin gitu. Nah ini kontrasnya kayak gitu. Nah jadi pembahasan gua kali ini adalah tentang kamera RAW yang langsung dari kamera, jadi bukan di Photoshopnya, bukan di kamera RAW yang file JPEG dimasukkan lalu diedit RAW jadi RAW filter. Nah kira-kira sampai sini bagaimana? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silahkan tulis semua komentar. Jika tidak ada pertanyaan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video-video gue. Jangan lupa juga ditonton ya kan. Terima kasih sudah menonton video gue. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you.